Kurang lebih 2 tahun sudah berjibaku dengan virus corona. Kini dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan kesadaran masyarakat, pandemi semakin membaik. Pentingnya vaksinasi bagi diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, dengan vaksinasi dapat membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu dikenali dengan cepat untuk melawan virus, sehingga angka kematian dan kasus COVID-19 menurun. Baik, jadi kita mulai dulu vaksinasi dari definisinya. Jadi vaksinasi adalah suatu proses pemberian vaksin dengan tujuan supaya individu yang menerima vaksin tersebut tidak mendapatkan atau menjadi suatu penyakit tertentu yang diakibatkan oleh agen infeksi dari vaksin tersebut. Eh, jadi dengan individu itu sudah mendapatkan vaksin, artinya kemungkinan individu tersebut untuk mendapat infeksi atau menjadi suatu penyakit di individu tersebut akan semakin kecil. Dan ketika semakin banyak orang yang divaksinasi, akhirnya akan semakin banyak orang pula yang terlindung dari agen infeksi tersebut. Jadi ibaratnya si agen infeksi tersebut akan semakin sulit juga untuk mencari korban-korban baru yang bisa ditularkan oleh agen infeksi tersebut. Dan kita juga tentu harus ingat bahwa di setiap populasi pasti ada 1 atau 2 orang yang atau sebagian kecil dari populasi tersebut yang tidak bisa atau memiliki kontraindikasi terhadap vaksinasi. Misalnya dia punya alergi terhadap bahan dasar dari vaksin tersebut, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan vaksinasi tersebut. Nah, oleh karena itu orang-orang lain di populasinya yang tidak memiliki kontraindikasi tersebut harus menerima atau mendapatkan vaksinasi supaya tercipta suatu kekebalan kelompok atau herd immunity, di mana ketika suatu populasi itu sudah dominan yang divaksinasi, maka kekebalan kelompok itu bisa terjadi dan tetap bisa melindungi orang-orang yang tidak menerima atau memiliki kontraindikasi dari vaksinasi tersebut. Jadi ketika seseorang ini atau kita hitunglah dia seseorang terus kemudian banyak temannya lagi, jadinya kan semakin banyak individu dalam satu populasi yang belum divaksinasi atau belum tervaksinasi booster. Akibatnya orang-orang inilah yang akan menjadi satu kelompok rentan untuk dihinggapi si virus COVID ini. Dan ketika virus COVID ini bisa masuk ke badan seseorang, dan disitulah dia juga virus COVID ini memiliki kesempatan untuk bermutasi. Jadi akhirnya ya bukan tidak mungkin ke depannya kita akan menemukan varian yang baru dari COVID tersebut. Oleh karena itu tetap kita menganjurkan supaya cakupan vaksinasi COVID ini tetap baik dan semakin baik, terutama untuk boosternya juga. Jadi setiap jenis vaksin itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi memang ada jenis-jenis vaksin tertentu yang dia memiliki cara kerja yang cukup berbeda dibanding vaksin yang lain, sehingga dia bisa dikatakan memiliki efektivitas yang lebih tinggi untuk mencegah COVID dan mencegah COVID yang berat pada pasien. Tetapi efektivitas yang tinggi biasanya juga disertai dengan reaktogenesitas, atau mungkin di awam bilangnya sih efek samping ya, yang kadang dirasakan lebih keras atau tidak nyaman. Saya tidak bisa bilang parah juga sebetulnya, karena sebetulnya reaksi dari vaksin itu sebagian besar juga bisa hilang dengan sendirinya, atau hanya kita berikan obat-obat simptomatik, obat-obat untuk meredakan gejala. Misalnya dia gejalanya panas, ya kita bisa memberikan pengobatan demam pada umumnya, misalnya dengan paracetamol. Vaksinasi itu secara umum kita bagi berdasarkan kelompok usia dulu. Jadi ada kelompok usia tertentu yang lebih rentan terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi mulai dari anak, misalnya dari bayi barusan lahir, umur 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, sampai dia memasuki masa sekolah, kemudian dia masa remaja, ketika dia mau menikah. Sekarang kan ada juga vaksin pranikah, misalnya vaksin pada
perempuan, vaksin untuk mencegah kanker serviks, kemudian juga vaksin pada lansia, di mana lansia juga lebih cenderung berat kalau dia mendapatkan infeksi paru-paru, pneumonia, ada vaksin pneumonia, kemudian vaksin influenza. Itu baru berdasarkan kelompok usia. Selanjutnya vaksinasi itu juga diberikan kepada kelompok pekerjaan tertentu. Kelompok pekerjaan tertentu misalnya tadi pertama tuh biasanya tenaga kesehatan, 2 food handler, orang yang menyiapkan makanan. Itu juga ada jenis-jenis vaksin tertentu yang disarankan kepada kelompok pekerjaan tersebut. Belum lagi kita bilang ke namanya profesi atau misalnya dia kebutuhan ya, dia mau traveling ke tempat tertentu, misalnya ke daerah Afrika itu kan biasa butuh vaksin meningitis dan yellow fever, yang termasuk juga ketika kita mau menjalankan ibadah, ibadah haji, umroh juga itu bisa diwajibkan juga untuk vaksinasi meningitis, influenza, dan juga pneumonia. Yang terakhir sebenarnya ada juga vaksinasi berdasarkan kelompok medis tertentu atau umumnya kita bilang komorbid. Jadi orang yang misalnya kondisi medisnya dia sudah diangkat limpanya. Nah, itu dia harus juga mendapatkan jenis-jenis vaksinasi tertentu. Orang-orang yang punya penyakit ginjal kronik, penyakit jantung kronik, penyakit paru-paru kronik itu juga ada jenis-jenis vaksin yang dianjurkan untuk kelompok medis tertentu. Yang dianjurkan juga ya sebenarnya adalah menurut kelompok usia. Jadi kalau kelompok usia artinya kan kita kan nggak nunggu kita sakit, nggak nunggu kita dapat kerjaan tertentu, nggak nunggu kita, oh besok ternyata kita ada yang ngajakin ibadah umroh, ngajakin jalan-jalan kemana, atau kita lagi tiba-tiba dapat sakit tertentu tadi ya. Misalnya tiba-tiba kita kena diagnosis penyakit ginjal kronik atau kita tiba-tiba harus diangkat limpanya. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam indikasi berdasarkan kelompok usia tertentu untuk mendapatkan suatu vaksinasi dan kebetulan juga vaksinasi itu ada tersedia di dekat kita, itulah kenapa ditolak. Jadi respon negatif tersebut saya tidak bisa bilang negatif juga ya sebenarnya. Jadi kita tahu namanya ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan kejadian ikutan pasca imunisasi itu belum tentu disebabkan oleh karena vaksinnya tersebut. Jadi masih mungkin sebenarnya semua kejadian yang dianggap negatif tersebut sebenarnya suatu coincidence. Coincidence artinya kebetulan terjadi sesaat setelah individu tersebut mendapatkan vaksinasi. Jadi saran saya ketika masih ada keraguan, tolong datang ke pusat kesehatan terdekat, konsultasi dengan dokter atau dokter spesialis yang ada di pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan setidaknya informasi tambahan lagi yang lebih jelas, dan bukan tidak mungkin juga kita akan memberikan pendampingan atau enggak observasi khusus terhadap individu-individu tersebut. Jadi ketika vaksinasi COVID itu, ketika individu mendapatkan vaksinasi COVID, vaksin COVID itu tidak serta-merta langsung bekerja pada atau memiliki efek yang maksimal untuk mencegah seseorang menjadi terinfeksi COVID. Jadi rata-rata vaksin COVID itu atau vaksin umum yang lain kita membutuhkan waktu 2 minggu dari sejak vaksinasi sehingga orang tersebut menjadi kita bilang kebal atau imun terhadap vaksin tersebut, terhadap agen infeksi tersebut. Jadi tetap kita harus tunggu sekitar 2 minggu untuk vaksin itu bekerja secara optimal. Ya, jadi ketika semakin banyak host atau individu yang belum tervaksinasi, nah maka individu-individu tersebut akan menjadi suatu tempat yang rentan untuk dihinggapi oleh virus-virus yang mau berkembang lagi. Dan ketika virus ini kan dia udah tahu nih, dia nggak bisa masuk ke teman-temannya yang lain, ke individu yang lain yang sudah tervaksinasi. Akhirnya
dia juga membutuhkan satu inovasi baru dari si virusnya. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh virus? Yaitu dengan melakukan suatu mutasi. Dan ketika mutasi itu sudah terjadi, maka virus ini menjadi sulit dikenali oleh antibodi-antibodi yang sudah terbentuk pada orang-orang yang sudah tervaksinasi. Misalnya kan si orang A ini sudah tervaksinasi COVID dengan Pfizer atau Moderna. Nah, itu kan sudah dikenali, oh ini nih virus-virus yang bentuknya seperti ini, yang wajahnya seperti ini, yang nanti akan segera kita blok atau kita hentikan dari awal. Nah, ketika virus ini bermutasi atau dia berinovasi, dia, wah berarti saya ubah ya wajah saya ya, yang wajahnya misalnya tadinya seram jadi lebih bersahabat, akhirnya kan dia lebih gampang masuk dan tidak dikenali oleh antibodi yang sudah dibentuk oleh vaksin yang sudah didapat oleh individu tersebut. Jadi untuk setiap jenis vaksin itu juga dia punya batas, punya waktu perlindungan yang berbeda-beda. Kalau di COVID yang kita tahu sejauh ini ya, rata-rata dengan 2-3 kali vaksinasi itu sudah bisa melindungi individu tersebut untuk mendapatkan untuk menderita COVID yang berat. Ya artinya ya nggak heran juga sampai saat ini pemerintah kita juga masih belum menganjurkan untuk vaksinasi yang dosis keempat. Karena ternyata dengan 3 kali vaksinasi ini juga sudah dianggap bisa memberikan perlindungan yang cukup efektif, terutama untuk mencegah kejadian COVID yang berat. Vaksinasi ini bukan obat. Vaksinasi adalah suatu proses pemberian vaksin yang pada akhirnya tujuannya membuat orang itu imun atau kebal. Ya, tetapi perlu kita ketahui juga, nggak semua vaksinasi ini akan menimbulkan kekebalan yang sama di setiap individu. Belum tentu juga kekebalan itu juga permanen. Misalnya untuk 1 tahun ke depan, tentu kekebalan itu juga mungkin ada batasnya di mana ketika sudah 1 atau 2 bulan kekebalan itu akan semakin berkurang. Justru itu kita tetap harus waspada dengan tadi menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Yang pertama, tetap kita menjaga kesehatan pribadi kita juga terlebih dahulu. Jika vaksinasi sudah dilakukan, tetap jangan lupa ya tadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga memeriksakan diri ke dokter atau ke pusat kesehatan terdekat ketika kita juga memiliki gejala-gejala COVID tersebut. Ya, tetap kita jangan pikir, oh ya gini-gini, udahlah ini flu yang ringan, saya nggak perlu swab antigen lagi, udah saya langsung isolasi aja gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Jadi tetap kita jangan sampai karena kita pikir, oh kita sudah booster, kita tidak mungkin lagi terkena COVID, belum tentu. Jadi tetap ketika ada gejala, tetap memeriksakan diri ke dokter atau ke pusat kesehatan terdekat, kemudian juga bila emang ada indikasi tentu akan dilakukan swab PCR atau antigen COVID. Baik, yang pertama kita jangan terlena dengan angka COVID yang rendah atau tetap rendah, terutama ketika masa-masa setelah hari raya seperti ini ya. Jadi sudah selesai mudiknya, sudah selesai halal bihalalnya, tetap jangan lupa kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri, keluarga, teman kerja, atau masyarakat yang lebih luas. Bagaimana kita mau melindungi keluarga kita, teman kita, masyarakat kita yang lebih luas kalau kita tidak terlebih dahulu melindungi diri kita sendiri. Ya, melindungi diri kita sendiri salah satunya yaitu dengan melakukan vaksinasi. Jadi ketika Anda masih ragu, kenapa tidak coba bertanya atau berkonsultasi? Jangan terus menghindar atau mungkin menggunakan HP teman kali ya untuk peduli lindunginya bisa masuk ke tempat-tempat umum begitu. Tapi akan lebih baik ketika kita
bisa melengkapi status vaksinasi kita sendiri, dan sejauh ini vaksinasi ini tetap dianggap sesuatu yang efektif dan efisien ya, dan tidak menimbulkan istilahnya efek buruk yang kecil sekali dibandingkan dengan efektivitas atau manfaat baik yang bisa Anda dapatkan.